Ayu Pinatini dalam acara Tidar, Bincang-Bincang dari Rakyat. Nah, kali ini saya ditemani oleh Kak Zainuddin. Kakak Zainuddin ini merupakan driver Gojek, driver ojol di Palembang, Kak. Nah, Kak, boleh nggak sih perkenalan diri dulu sebelum kita bincang-bincang? Boleh, Kak? Boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya selaku Ketua Umum dari Paguyuban Kesatuan Komunitas Driver Online Palembang, yang saat ini sekretariatnya ada di Jalan Letnan Mukmin, dekat Cinde, Mbak. Di Cinde? Iya. Oke. Kak, berarti tadi Ayu dengar kakak ini ketua umum apa tadi, Kak? Paguyuban? Paguyuban Kakadop biasa dipanggil. Apa atau itu, Kak? singkatannya kan? Apa itu, Kak? Kesatuan Komunitas Driver Online Palembang. Oke, itu berarti kakak sendiri yang mendirikan atau gimana? Ya, jadi sejarahnya berdirinya Kesatuan Komunitas Driver Online Palembang ini adalah dahulu itu kawan-kawan ojol ini ingin membuat suatu wadah perkumpulan dari berbagai macam komunitas untuk membentuk suatu wadah ini agar ada yang mengetuai. Nah, itu tujuannya adalah untuk saling membantu di lapangan. Nah, dengan azas misi yang bersama ini untuk kebaikan kawan-kawan bersama, bagaimana caranya kawan-kawan ini bisa kita buat sejahtera dengan program-program. Akhirnya kami membuat suatu pemilihan demokrasi. Jadi Kakadop ini adalah pemilihan yang secara demokrasi, bukan yang dipilih secara ditunjuk ataupun didirikan sendiri, membuat sendiri atau menunjuk ketua jadi ketua sendiri, enggak. Jadi di Kakadop ini mengundang seluruh komunitas. Pada saat itu yang hadir adalah sekitar 68 komunitas yang hadir. Itu akhirnya kita undang, terpilihlah ada ketua, wakil, dan sekretaris, dan divisi-divisi yang lain seperti itu. Itu pada tahun berapa, Kak? Itu terjadi di tahun 2017 bulan Desember tanggal 25. Oke, berarti dari tahun 2017 sampai sekarang itu kakak yang mengetuai atau? Enggak, jadi pada saat itu saya hanya sebagai ketua divisi di bidang IT waktu itu. Wah, ada bidang IT ya, teman-teman. Iya. Jadi di bidang IT waktu itu ketuanya yang pertama kali itu ada namanya Aan dari komunitas Bogota, ya kan? Wakilnya waktu itu pertama kali itu Aan Bogota. Ketua umumnya pertama kali namanya Sandi Aulia, tapi sekarang sudah membentuk wadah sendiri namanya Paguyuban Berkembang, seperti itu. Dan juga ada sekretarisnya waktu itu namanya Pak Yunus waktu itu, dan sekarang membentuk juga paguyuban sendiri juga namanya Paguyuban KM 520. Jadi sebetulnya di Palembang ini paguyuban ya rata-rata ya, karena di awalnya tadi sejarahnya di sini, sekarang udah berkembang mempunyai wadah-wadah sendiri seperti itu. Tapi masih satu komunitas. Ya, masih. Kita sama-sama ojol kan, gitu kan. Oh, Kak, ini kalau pemilihannya sendiri itu berapa tahun sekali? Mengingat kalau misalnya presiden kan berapa tahun sekali gitu kan? Enggak 3 periode enggak ya. Iya. Kalau jadi gini. Jadi di Kakadop sendiri itu pemilihannya hanya 1 tahun sekali. 1 tahun. 1 tahun. Tapi saya dipilih jadi ketua umum Kakadop itu di tahun 2018. Sampai dengan sekarang. Udah berapa periode itu? Itu 4 periode, Kak. 4 periode, udah nyalain ya, nggak nyalain aturan. Udah lewat presidennya, Kak. Oh ya, berarti Kak tujuan dari visi misi dari si komunitas tadi itu apa sih, Kak? Komunitas kita atau komunitas yang ini? Komunitas kakak dulu ya. Wadah ya, paguyuban kita ya. Jadi paguyuban kita ini kita dirikan di awal sesuai tujuan awal, yaitu bagaimana caranya kita merangkul seluruh kawan-kawan yang memiliki komunitas menjadi satu kesatuan. Makanya kita namanya kesatuan awalnya. Kesatuan komunitas. Jadi seluruh komunitas itu menjadi satu. Setelah satu baru menjadi persatuan. Nah, jadi dengan visi itulah supaya kawan-kawan misalkan ada yang terjadi trouble di lapangan, misalkan
mogok, ya kan, bisa dibantu. Nah, ketika bantu itu ada lagi nih, kalau di komunitas ataupun paguyuban di Palembang itu ketika ada kejadian seperti itu, kita ada namanya tim reaksi cepat. Wow. Itu, jadi ada yang timnya nih kita bentuk untuk supaya cepet nih urusannya. Memang jiwa sosialnya mereka lebih tinggi. Juga ya. Jadi mereka yang lebih cepat mantu kawan-kawan di lapangan. Nah, selain itu kita juga berpikir bagaimana caranya mensejahterakan kawan-kawan dengan berbagai macam program-program. Itulah kita namanya organisasi ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu program yang membuat keringanan untuk kawan-kawan, baik itu program misalkan menghasilkan lah, intinya untuk yang menghasilkan kawan-kawan, meringankan pendapatan kawan-kawan di lapangan. Seperti itu sih. Boleh diceritain Kak, apa saja sih program-program? Ya, selama ini program yang sudah kita berjalan, ya ini pertama kita kerjasama dengan pihak rokok, ya kan. Jadi kawan-kawan itu menggunakan rokok merek tersebut dan mengumpulkan packingnya, itu akan mendapatkan benefit berupa uang, ada juga berupa voucher, dan juga ada gatheringnya. Jadi ada uang gathering, jadi bisa makan-makan bareng gitu kan. Makan-makan bareng, jadi kumpul nih uang buat makan bareng. Ada juga uang yang untuk kegiatan sosial, bantu. Jadi ini dapat uang dari rokok tersebut. Boleh nggak disebut mereknya? Boleh ya? Boleh. Jadi kita itu kerjasama dengan Gudang Garam. Jadi dengan Gudang Garam itu nanti kita juga dapat uang untuk membantu panti asuhan, itu kan, untuk kegiatan sosial seperti itu. Apalagi kalau kita misalkan yang namanya ANIP ya, sama kayak anak motor lah jatuhnya, ya enggak? Jadi ojol ini seperti anak motor sebetulnya. ANIP, ada baju komunitasnya, itu ada pinnya, ada macam-macam. Seperti yang Kakak pakai ini ya? Iya, seperti itu. Jadi ada Aniversary. Nah, ketika Aniversary disupport oleh Surya seperti itu. Dan juga kita juga ada juga kerjasama ikut kegiatan namanya CSR Kesos Provinsi Sumatera Selatan. Apa itu Kak? Ya, seperti program perumahan. Ya, ini yang program sekarang ini kan ada program rumah komunitas. Jadi kawan-kawan yang bukan berpenghasilan ya, berpenghasilan. Kalau misalkan yang punya penghasilan ya yang ada gaji, ya enggak. Kalau ojol ini kan tidak ada penghasilan tetap, maksudnya tidak ada gaji, dia hanya mendapatkan penghasilan dari konsumen, gitu kan. Nah, jadi kita dari CSR itu menyiapkan program rumah komunitas untuk kawan-kawan yang bukan penghasilan, seperti itu Mbak. Itu salah satu contoh untuk perumahan. Jadi bagaimana caranya kawan-kawan punya rumah, tapi walaupun tidak punya penghasilan, ya kan, ya berpenghasilan rendah lah intinya kan. Nah, kalau misalkan rumah kayak KPR itu kan harus ada slip gaji, atau misalkan PNS, macam-macam lah intinya seperti itu. Itu salah satu contohnya itu sih Mbak. Berarti Kak, ini ngomongin masalah ketum nih, Kakak selaku ketum, apa saja sih tugas-tugas ketum di organisasi wadah paguyuban tersebut? Oh iya, jadi tugas ketua umum itu ya dari dulu sampai sekarang, yaitu yang pertama adalah bagaimana mengorganisir kawan-kawan di lapangan ini supaya bisa mencari nafkah di lapangan itu ya secara agar nyaman lah intinya, ya kan. Kalau ada kendala mereka bisa dibantu. Terus kalau misalkan ada problem, misalkan contoh misalkan musibah, kita ada yang namanya CK-CK lah ini. Wah, bahasa Palembang nih CK-CK. Kalau pumring itu biasa pumpungan. Nah, pumpungan ya lah. Nah, jadi pumpungan. Jadi CK-CK, jadi meringankan mereka seperti itu. Jadi misalkan salah satu contoh misalkan ada kawan kita yang laka lantas, terus motornya rusak, akhirnya perlu biaya besar. Nah, dari berbagai macam komunitas ini dia CK-CK, sumbangan secara sukarela. Dari pengumpulan itu dikumpulkan dan diserahkan ke driver yang mengalami musibah tersebut. Ada juga yang masalah kebakaran, misalkan driver online, misal ojol, ada yang kena dampak kebakaran, misalnya kayak di Kertapati waktu itu yang besar-besaran waktu itu
Itu ada anggota kita gitu kan. Akhirnya kita bantu dengan sumbangan tadi, melakukan sumbangan dan kita serahkan untuk meringankan mereka, seperti itu sih Mbak. Oke. Kak, ngomong-ngomong nih, kakak ini ngojol ojek online ya? Itu udah berapa tahun sih Kak? Ya, kalau misalkan ojolnya sendiri, saya sebetulnya ngojol mulai dari tahun 2018 di bulan Agustus. Nah, 2015 di bulan Agustus, cuma 1,5 tahun saya sih. Sisanya saya bekerja. Tapi karena gimana ya, kita udah biasa berkomunitas, sering kumpul, jadi kayak nggak mau ngilangin gitu, nggak mau ninggalin gitu kan, jadi tetap ikut ngojol gitu kan. Betul. Walaupun kita pengen juga nih sekali-sekali ngojol lagi kan, flashback historinya gitu kan, histori ke belakang, pengen juga nih bawa penumpang lagi, bawa makanan lagi, seperti itu sih Mbak. Kak, dari 1,5 tahun tadi, adakah pengalaman-pengalaman yang pahit gitu selama ngojol gitu? Wah, kalau pengalaman pahit itu, Atau pengalaman yang bikin pahit, kesal, atau kalau bikin pengalaman apa gitu? pahit ojol itu, yang pertama biasanya yang paling utama nih ya masalah ekonomi intinya ya enggak. Ketika orderan lagi sepi, nggak dapet duit nih, ya kan? Tiba-tiba ada orderan masuk, ya ini yang zaman dulu ya, bukan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang kan enak. Kalau di zaman dulu ketika kita dapat GoFood, mau beli makanan duit nggak ada gitu loh. Nah, gimana kita ini? Kalau sekarang udah enak, udah dipotong saldo. Kalaupun saldo kita nggak ada, jadi jatuhnya minus, terpotong, minus. Nah, Ngutang itu harus ya? ngutang lah, ya juang tuh lah. Iya. Nah, punya hutang tersebut karena minus, jadi setelah kita dapat uang dari customer, terus kita top up untuk ngisi saldo, akhirnya nggak ada lagi hutang, seperti itu. Kalau dulu nggak kayak gitu. Kalau dulu ketika kita mau ambil GoFood nggak ada duit, ya bingung, seperti itu. Ditambah lagi, belum lagi yang namanya dapat konsumen yang ya mohon maaf ya kan, ya macam-macam lah kan, konsumen ini kan berbagai macam. Ada yang baik, ada yang yang detail ya, maksudnya ini makanan sambelnya harus 2 ya, jangan 1, ya kan? Atau misal kayak makanan yang franchise lah, yang cepat saji kayak McD atau itu kan ditis. Ketika ada kekurangan di dalam ya kita kan nggak tahu, nggak mungkin kita buka kan. Betul. Ada nggak sih ayamnya pas nggak sih 4 gitu kan? Enggak kan gitu kan. Nah, apalagi misalkan nasi bungkus, nggak mungkin kita buka. Ada nggak ya rendangnya ya gitu kan? Nggak mungkin kan gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kita cuma kekurangan yang misalkan dari makanan tersebut, konsumen kan berpikirnya ini kurang, kasih bintang 1. Bintang 1 itu kan berdampak bagi kawan-kawan. Seberapa ngefek kah bintang itu Kak? Iya, kalau bintang itu sangat berefek bagi kawan-kawan ya. Yang pertama itu ke tingkat orderan, performanya. Jadi dianggap bahwasanya driver ini kurang baik pelayanannya, seperti itu penilaiannya. Akhirnya berdampak ke orderannya, dia susah mendapatkan order. Seperti itu. Kadang-kadang juga memang mungkin ya kurang gimana ya, kalau dari konsumen kadang-kadang kayak contoh saya bilang tadi, makanan itu ternyata kurang lauknya yang dia atau sambelnya tidak sesuai dengan keinginannya, dia mau komen bahwasanya makanannya kurang, tapi yang dia kasih bintang itu untuk driver bukan untuk si restonya gitu kan. Betul. Nah, itu yang kadang-kadang akhirnya kawan-kawan udah ya ini kadang-kadang ngeluh ya, kadang-kadang ya mungkin maklum lah yang namanya kawan-kawan juga kayak gitu kan, pasti ngeluh, udah nganter capek-capek, misal apalagi ditambah panas-panas atau hujan-hujanan, udah dapat komen lagi itu kan, itu kan dengan tarif yang sekarang misalkan murah, terus juga BBM lagi naik kayak gini, macam-macam. Jadi beban kawan-kawan tuh tambah banyak, jadi otak itu ngeblank, jadi ya kan. Ditambah komen dari konsumen, apalagi yang repet, aduh ya kan. Itu cuma gimana lagi kan, namanya driver ojol ini adalah yang melayani konsumen, ya mau tak mau kita harus melayani secara baik, walaupun terkadang kita ketemu konsumen itu yang seperti itu ya kan. Tapi tidak semua konsumen seperti itu, ada juga yang baik. Jadi
konsumen yang yang cerewet lah intinya kan, tapi nggak semua konsumen itu yang cerewet ya enggak. Ada juga yang baik, misalkan pembayarannya misalkan 25.000 dia kasih uang 30.000 gitu kan ya. Seperti itu, kasih tip lah intinya kan. Ya bagi yang baik itu enak, jadi kawan-kawan tuh senang kan, walaupun capek-capek terobati gitu kan, seperti itu sih Mbak. Ya oke. Kak, per tanggal 11 kemarin saya baca berita pemerintah menaikkan tarif ojek online. Itu kan berdampak banget ya kayak ke konsumen gitu kan. Terus apalagi sekarang BBM naik gitu kan. Menurut Kakak nih, apakah ada keluh kesah dari anggota-anggota? Ya, jadi dengan dampaknya BBM naik ini ya sangat gimana ya? Berpengaruh pastinya ya. Karena segala sesuatu itu menggunakan BBM. Mau tak mau pasti ya, yang namanya bahan pokok dan lain-lain pasti naik ikut ya kan. Kalau masalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemarin bahwasanya tarif ojol naik, ya ketika misalkan tarif ojol ini tarif BBM naik, tarif ojol juga ikut naik, ya sama aja nggak ada perubahan kan? Betul. Nggak ada perubahan, cuma tetap kayak gitu, maksudnya pendapatannya nggak bakal meningkat gitu loh kan? Kecuali BBM nggak naik, ongkosnya naik, jadi pendapatannya meningkat. Tapi kalau ini kan enggak, dan juga harus dipahami juga kalau untuk aturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah itu yakni untuk mengatur kawan-kawan supaya di zona 1 ya, kalau untuk di KP 667 ya yang dikeluarkan itu adalah mengatur untuk ongkos penumpang seperti itu Mbak. Kalau untuk ongkos makanan dan barang itu belum ada aturannya. Karena untuk makanan dan barang itu diatur oleh Kominfo seperti itu. Nah, jadi dengan tarif naik ya kita juga harus berpikir juga nih, karena bingung juga nih dengan BBM naik kayak gini kan. BBM naik, ongkos naik. Nah, gimana dengan konsumen? Betul. Mau nggak gitu kan? Karena kan yang namanya konsumen itu mau mencari yang lebih murah pastinya. Dengan keadaan BBM naik, segalanya sesuatu naik, adalah mending kita beli aja, atau mending kita atau membuat aja lah beli ya kan, atau ke pasar belanja aja lah. Betul. Ya kan, kalau di zaman COVID kemarin ya mungkin bisa ya kan, karena pertama ketika COVID kemarin nggak bisa makan di tempat, harus dibungkus, akhirnya masyarakat memesan online ya kan, karena nggak boleh keluar juga. Jadi kan ningkat orderannya. Tapi sekarang udah bisa kan, makan di tempat udah bisa ya kan. Akhirnya inilah, jadi akhirnya ongkos naik, BBM naik. Nah, gimana dengan konsumen? Nah, itu kan. Konsumen pasti memilih terlalu mahal. Ya kan, ongkos terlalu mahal ya kan. Mending beli sendiri. Nah, itu sendiri. Itu yang harus kita perhatikan. Maksudnya gimana caranya ini biar bisa semuanya balance seperti itu ya kan. Kak, apa harapan Kakak untuk pemerintah mengenai BBM sama kenaikan tarif ini? Iya, kalau untuk masalah BBM ini ya enggak. Kalau ini harapan aja ya enggak ya, harapan. Nah, kalau harapan itu sebetulnya untuk masalah BBM kalau bisa sih janganlah naik seperti itu ya, jangan dinaikkan. Karena berapa sekarang BBM Kak? 12.500 ya? Iya, sekitar itu dah. Saya nggak pernah matiin soalnya. Pokoknya saya beli aja. Karena gimana ya, mau naik gimana pun ya mau tak mau harus kita beli. Betul. Kan. Kalau nggak beli ya kita nggak bisa jalan seperti itu kan. Betul. Cuma tinggal dari pemerintah bagaimana kebijakan pemerintah untuk membantu kawan-kawan terutama ojol ini. Apakah diberi bantuan ya kan? Kalau misalkan kayak sekarang nih ada bantuan BSU katanya. BSU kan untuk pegawai yang gajinya yang di bawah 3,5 juta. Ya kalau ojol bantuan apa itu BSU nggak bisa dapat. Nah, karyawan bukan gitu kan. Mau dapat BLT, ya BLT juga gimana tuh pendataannya? Karena rata-rata di ojol juga belum ada dapat yang BLT seperti itu kan. Apalagi yang namanya PKH. PKH ada juga nih kawan dapat namanya tapi nggak pernah ada apa? Nggak turun, nggak ada dananya seperti itu. Nah itu sih. Jadi
teknis di lapangan, maksud saya pemerintah bagaimana caranya agar memang bantuan itu tepat sasaran. Jangan sampai ada yang double, maksudnya udah dapat PKH, dapat BLT, dapat BSU, waduh, yang tidak merata ya. tidak Kak? merata. Akhirnya ya kan terjadi kecemburuan sosial. Benar. Inilah yang harus dipahami oleh pemerintah setempat. Janganlah membuat suatu kegaduhan seperti itu, ya kan. Ketika memang ada keluhan, terima, dicek, oke. Itulah. Cuman kita kan kurang tahu nih birokrasinya seperti apa, saya kurang tahu, ya enggak. Itu sih. Oke, teman-teman, kita semua berharap supaya pemerintah bisa melihat dan memperhatikan keadaan-keadaan teman-teman kita, apalagi seperti ojek online, kayak gitu, Kak ya? Iya. Oke, Kak, terima kasih banyak Ya, sudah terima kasih datang banyak, di Mbak. Bidar, Kak. Iya, Iya. semoga sehat selalu ya, Kak. Amin. Sama-sama kita Oke. sehat semua. Oke, teman-teman, itulah tadi bincang-bincang dari rakyat bersama Kak Zainuddin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi.